Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Yogi Putra Nikola dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi PowerPoint yang telah kelompok saya bikin, yaitu materinya tentang gelombang elektromagnetik dengan judulnya yaitu radar. Kelompok 7 ini beranggotakan ada 3 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Isra Ardiani, dan ketiga ada Alpina Agustin. Baik, pertama-tama kita masuk ke pengertiannya dari radar ini. Oke, adik-adik sekalian, sudah tahukah apa itu radar? Oke, radar itu adalah radio detection and ranging. Ialah sebuah teknologi yang mampu melakukan mapping, mendeteksi, dan mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Radar bekerja pada gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang beberapa milimeter hingga sekitar 1 meter. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dari radar ini. Jadi, untuk mengetahui letak sebuah benda, radar ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dipancarkan, setiap radar memiliki panjang yang bervariasi. Nah, ketika gelombang tersebut mengenai suatu benda, benda tersebut akan memantulkan kembali gelombang dan kemudian ditangkap oleh radar. Melalui pantulan gelombang tersebut, radar dapat mengetahui posisi sebuah benda. Biasanya, pantulan gelombang yang diterima radar lemah, sehingga diperlukan alat penangkap gelombang untuk memperkuatnya. Begitu ya adik-adik ya. Berikut beberapa aplikasi dari penggunaan gelombang radar dalam berbagai bidang. Yang pertama, memprediksi cuaca. Gelombang radar dapat digunakan untuk mendeteksi dan memperkirakan cuaca. Wind profiler merupakan alat yang berguna untuk mencatat kecepatan dan arah angin yang dideteksi melalui gelombang suara. Sedangkan weather radar digunakan untuk mendeteksi cuaca seperti badai dan curah hujan di suatu tempat. Yang kedua, bermanfaat dalam bidang penelitian. Manfaat gelombang radar dapat digunakan oleh peneliti biologi untuk menemukan pola migrasi hewan. Yang ketiga, berguna dalam sistem penerbangan. Gelombang radar sangat penting dalam sistem penerbangan. Dengan gelombang radar yang didapatkan dari deteksi PSR, yang diperoleh dari radar SSR yang merupakan radar deteksi aktif dengan pesawat terpasang transponder. Informasi yang dapat diperoleh adalah kecepatan pesawat, ketinggian, kode, posisi, dan jarak, sehingga menghindari pesawat untuk bertabrakan karena sudah memiliki rute penerbangan sendiri. Yang keempat, dapat mendeteksi kapal dalam sistem pelayaran. Selain manfaat gelombang elektromagnetik, pendeteksian gelombang radar pada bidang pelayaran mampu membuat kapal beroperasi sesuai dengan jalurnya masing-masing dan tidak bertabrakan meskipun dalam cuaca buruk sekalipun. Yang kelima, mendeteksi objek luar angkasa. Altair salah satu jenis radar yang digunakan untuk mendeteksi objek luar angkasa. Manfaat gelombang radio juga dapat digunakan dalam astronomi. Semua objek lain juga dapat diteliti dan dilihat dengan memanfaatkan gelombang radar. Yang keenam, dapat melacak kecepatan kendaraan. Dapat digunakan untuk kepolisian melacak para pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan di atas standar atau pengemudi dalam keadaan mabuk. Yang ketujuh, penggunaan radar dalam bidang militer. Penggunaan radar dalam bidang militer sangat penting. Hal ini juga berpengaruh pada sistem keamanan dan pertahanan suatu negara. 8. Sistem komunikasi. Alat komunikasi kita saat ini bergantung dengan gelombang radar, yakni penggunaan ponsel, internet, dan lain-lain. Selain manfaat gelombang mikro dan komunikasi, alat yang digunakan ialah Wi-Fi radar, di mana aplikasi ini akan memberitahukan dengan notifikasi suara jika gelombang Wi-Fi ditangkap oleh ponsel. Sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi untuk jarak jauh. Itulah ke-8 dari pemanfaatan atau aplikasi radar. Kelebihan radar, keunggulan dari pemancar ini adalah ketepatannya dalam mendeteksi keberadaan sasaran, tidak peduli dalam keadaan cuaca apapun. Keunggulan lainnya adalah bahwa gelombang ini dapat ditangkap menggunakan antena yang lebih kecil, sehingga radar dapat dipasang di pesawat terbang dan benda-benda lainnya. Keuntungan utama radar adalah memberikan kemampuan penetrasi unggul melalui segala jenis kondisi cuaca dan dapat digunakan di siang atau malam hari. Radar bisa menempuh jarak jauh dan gelombang merambat dengan kecepatan cahaya ketimbang suara, atau seperti dengan sonar, ini kurang rentan terhadap kondisi cuaca dibandingkan dengan laser. Terus selanjutnya,
Radar menggunakan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan media seperti sonar atau yang menggunakan air, sehingga dapat digunakan di ruang dan udara. Kekurangannya yakni gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya terpancar di dalam gelombang yang tidak terputus-putus. Hal ini menyebabkan radar mampu mendeteksi kehadiran suatu benda, namun tidak pada lokasi yang tepat. Terus, waktu sampai radar dapat membutuhkan waktu hingga 2 detik untuk mengunci. Lalu, radar memiliki penyebaran sinar yang lebar, diameter 50 kaki, kisaran 200 kaki. Terus, tidak dapat melacak jika perlambatan lebih dari 1 mph atau detik. Selanjutnya, target besar yang dekat dengan radar dapat memenuhi penerima, dan modulasi genggam dapat memalsukan pembacaan. Nah, ada dampak negatif. Dampak negatif menurunkan kekebalan tubuh penggunaannya, dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Dapat menyebabkan kerusakan otak dalam beberapa kasus yang langka. Gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut, epilasi atau rambut rontok, eritema atau memerahnya kulit, lalu luka bakar dan penurunan jumlah sel darah, dan serta katarak dan kanker. Terima kasih.